Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Duristanti, mahasiswi Universitas Terbuka Surakarta, Pokjar Wonogiri, ingin memaparkan tentang topik anak yang gagap. Gagap atau istilah lain yaitu stuttering merupakan gangguan berkomunikasi. Gangguan kelancaran atau kefasihan mengucapkan kata dan pola waktu saat berbicara. Gagap terjadi pengulangan atau perpanjangan kata atau suku kata sehingga sangat mengganggu dalam anak berkomunikasi. Gagap pada usia anak sebenarnya adalah hal yang wajar karena pada tahapan ini perkembangan bahasa anak belum berkembang sepenuhnya. Dalam hal ini, peran orang tua sangat berperan penting dalam melatih dan mengembangkan bahasa anak. Menurut penelitian, gagap biasanya terjadi di kisaran usia anak 2-7 tahun dan gagap ini akan memuncak pada usia anak 5 tahun. Menurut penelitian lainnya, terjadi sekitar 3% dari populasi anak yang gagap cenderung ke anak laki-laki yang mengalami kegagapan dibandingkan anak perempuan. Penyebab gagap yaitu, menurut suatu penelitian, gagap bisa disebabkan oleh faktor genetis, faktor lingkungan, dan faktor kerusakan pada otak anak. Di penelitian lain, sekitar 71% gagap disebabkan oleh faktor genetis atau turunan dari orang tua. Yang kedua, ada 29%-nya merupakan faktor dari lingkungan. Anak yang gagap memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terjadi pengulangan kata atau suara. Yang kedua, terjadi perpanjangan suara. Yang ketiga, terjadi penambahan suku kata atau kata. Yang keempat, anak yang gagap cenderung mengucapkan kata yang rusak. Yang kelima, yaitu anak yang gagap cenderung terhambat atau terdiam saat berkomunikasi. Yang keenam, anak yang gagap akan memilih kata yang mudah untuk diucapkan. Maka sebab itu, anak yang gagap menghindari kata yang sulit diucapkan. Apabila anak yang mengucapkan kata yang sulit, akan terjadi perubahan atau ketegangan pada fisiknya, terutama pada wajahnya. Penanganan anak yang gagap dapat dilakukan melalui dengan terapi wicara. Terapi wicara ini dapat dilakukan di rumah bersama orang tua. Apabila anak yang gagap masih kesulitan terapi wicara dengan orang tua, bisa dibawa ke orang yang lebih ahli atau yang lebih terampil dalam pelatihan bicara anak. Yang kedua, melakukan pelatihan secara rutin. Orang tua dapat melatih anak berbicara secara rutin di rumah karena di usia anak sekolah TK atau taman kanak-kanak lebih sering menghabiskan waktunya bersama orang tua dibandingkan di sekolah. Yang ketiga, ajaklah anak untuk membaca. Penanganan anak di sekolah dapat dilakukan oleh guru-guru. Guru-guru mengajak anak berbicara dengan tenang dan juga melatih anak untuk mengucapkan kata-kata yang dirasa sulit dengan latihan secara rutin di sekolah. Saat di sekolah, guru bisa melakukan terapi wicara dengan metode bermain. Di sini kita akan belajar atau melatihkan anak yang gagap untuk berlatih wicara dengan cara bermain. Yang pertama, bermain permainan A, I, U, E, O. Dalam permainan ini, guru akan menstimulasi anak untuk mengucapkan huruf vokal. Setelah itu, anak akan stimulasi dalam mengucapkan, maka anak secara tidak langsung dia akan belajar mengucapkan atau melafalkan kata dengan pelan-pelan dan tepat. Permainan yang kedua yaitu permainan kata berjeda melalui media gambar. Permainan ini selain terfokus pada gambar, maka anak akan berlatih mengucapkan kata dengan berjeda untuk melatih anak berbicara dengan teratur. Yang ketiga, permainan berlari kemudian mengucapkan kata. Dalam permainan ini, anak akan terlatih pernafasannya supaya saat anak berbicara nanti dengan kata yang teratur yang pemaparan dari saya tentang anak yang gagap, dan saya mengucapkan terima kasih.